Shalom semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati. Pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pak David dan Ibu Lydia yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Puji Tuhan. Kita segera mulai saja ya. Seperti tema yang saya berikan adalah blessings and blessing in disguise. Artinya berkat, berkat dan berkat-berkat yang tersamar. Kita lihat dulu perkataan ini ya. Oke, apa sih itu berkat-berkat ya? Itu saya menuliskannya bahwa ini segala sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan, itu semua berkat ya, seperti itu kan. Tapi kata berkat itu sendiri, kalau setiap kali saya mengucapkan kata berkat atau kita mendengar kata berkat, jangan selalu berpikir itu selalu hal-hal yang berupa materi, ya, semuanya uang, rumah, mobil, emas, berlian, sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa sentuh ya. Jadi jangan selalu kita mengonotasikan bahwa yang kalau kita bilang berkat itu pasti berupa materi ya. Tetapi ada banyak berkat-berkat lain yang kita nggak lihat ya. Umpamanya nggak bisa kelihatan gitu, tapi kita bisa merasakannya. Sukacita, kasih, damai sejahtera, ya, penghiburan, kesehatan, itu kan semua berkat ya. Jadi setiap kala ada berkat, kata berkat yang keluar, jadi kita harus melihatnya keseluruhannya. Jangan hanya satu sisi saja, tapi berkat-berkat yang supranatural, berkat-berkat yang kita bisa rasakan, berkat-berkat yang tidak kita lihat. Juga termasuk berkat-berkat materi ya, hal seperti itu. Semuanya ya. Tapi jangan satu sisi aja, oke? Lalu kemudian berkat ya itu selalu datangnya dari Bapa kita di surga. Kata berkat datangnya dari Bapa kita di surga ya. Tentu saja ya itu bisa melewati orang-orang di sekitar kita ya, bisa melewati siapa saja yang Tuhan mau pakai. Tetapi yang namanya berkat juga supranatural ya kan, kayak kasih. Kasih itu yang kita bisa rasakan tenang, damai, sukacita itu benar-benar supranatural, benar-benar datang dari Tuhan ya. Karena perkataannya begini. Firman Tuhan bilang gini, contoh ya. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita ya. Jadi yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bertahan itu adalah sukacita Tuhan ya. Jadi yang membuat kita kuat, yang membuat kita senang, yang membuat kita bisa bertahan itu bukan sukacita yang kita pikirkan. Artinya gini, sukacita yang bersyarat, umpamanya, oh kalau saya mendapat pekerjaan yang baik, kalau saya mendapat promosi, kalau saya dapat uang banyak bulan ini, kalau suami saya, kalau istri saya begini, anak-anak, kalau saya sukacita, ya. Kita jadi kuat, oh seneng gitu ya, gembira, semangat gitu. Tetapi firman itu bilang sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang jadi membuat kita semangat itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Itu contoh suatu berkat yang supranatural yang datangnya dari Tuhan yang mengubah hidup kita tuh dari dalam keluar ya. Oke. Lalu sekarang kita lihat blessing in disguise itu apa sih? Ya, blessing in disguise itu saya katakan adalah berkat-berkat yang tersamar, berkat-berkat yang pada permulaannya kita nggak bisa lihat, ya, kita nggak bisa lihat itu berkat. Ini sepertinya kok saya ngalamin masalah, ngalamin malapetaka, ngalamin bencana, kesusahan, problem, tantangan, pokoknya semua yang kita lihat, waduh, ini benar-benar tidak menyenangkan situasinya. Yang pada mulanya kita melihat seperti itu, ya. Tetapi nanti, ya, kita akan bisa melihat, ya, bahwa sebenarnya itu semua adalah berkat-berkat yang tersamar. Oke, saya mau kasih contoh, ya, beberapa contoh dari diri saya sendiri dan juga kita lihat beberapa firman Tuhan. Oke, contoh berkat yang tersamar. Oke, pada tahun baru Chinese New Year yang lalu, ya, saya biasanya teman saya tuh undang saya untuk datang ke rumahnya. Karena kan supaya bisa ada keluarga ketemu, saya datang, ya. Biasanya selalu gitu dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini saya datang seperti biasa, ketemu semua keluarganya, ya. Lalu kemudian ketika sudah selesai makan, saya mau pulang kan. Lalu teman saya bilang, jangan pulang.
Habis dari sini mereka mau pergi Chinese New Year ke rumah saudara mereka gitu ya. Saudara mereka yang lain. Jadi ada banyak kumpulan saudara yang lain, mereka mau ke sana. Ya, mereka ajak saya. Saya bilang saya nggak mau ikut. Ini kan event yang spesial, acara spesial Chinese New Year. Ngapain saya datang ikut Chinese New Year di rumah orang, di rumah satu keluarga yang banyak keluarga besar yang saya nggak kenal. Mau ngapain? Saya bilang ya, apa? Saya merasa nggak nyaman, ya, merasa nggak enak dong. Masa bertamu rumah orang, makan-makan lagi. Karena teman saya bilang enak nanti makanannya lain sama di rumah ini, gayanya di sana lain. Ayo, nah, enak dong ya, datang ke rumah orang, lagi Chinese New Year, keluarganya saya nggak kenal, datang makan gitu kan. Berarti kita udah makan di sini. Jadi saya bilang saya nggak mau ikut lah. Ya nggak usah, saya pulang aja. Tapi teman saya bilang, ayo ya keluarganya yang lain, ya ikut aja nggak apa-apa. Ayo semua pada, karena kita dekat ya. Ayo datang datang datang, nggak apa-apa ya. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya datang deh gitu karena datang juga gitu sama mereka. Rumahnya jauh, ya, datang. Lalu saya masuk kan, terus mereka kenalin gitu, sama mereka Chinese New Year semua salaman, mereka kenalin ini teman mereka Lucia gitu ya, saya salamin juga mereka selamat tahun baru gitu ya. Lalu kan saya duduk dong. Jadi yang laki-laki semua sudah banyak sekali di rumahnya duduk di ruang tamu, yang perempuan-perempuan semua duduk di meja di dapur dan di meja makan gitu semua. Jadi saya duduk di sana kan, saya duduk. Lalu teman saya ada satu nemenin duduk. Udah gitu teman saya yang undang ini suruh saya datang, ngomong-ngomong sama saudaranya gitu kan. Ya. Lalu kemudian terus saya dipanggil, sini katanya. Terus dia bilang, ini, ini saudara-saudaranya dia ini, ya, dan juga suami-suaminya, istri-istrinya semua, ya. Mereka tahu kamu, mereka kenal kamu, katanya ya. Mereka langsung begitu saya masuk, mereka langsung bilang, itu Lucia ya, katanya ya, yang menerjemahkan ya. Jadi saya kaget dong, ya. Wah, jadi mereka semua tahu saya, gitu ya. Jadi suasana berubah, artinya saya nggak merasa di rumah orang asing kan, nggak stranger gitu ya. Dan mereka bilang gimana sekarang, melayani di mana, nanti kapan-kapan kita undang pelayanan ya. Bahkan pokoknya suasana menyenangkan selama makan kan, lama juga di sana berapa jam ya. Jadi yang saya pikir ya bahwa saya itu bakal merasa nggak enak ya, malu, sungkan untuk datang ke rumah orang yang saya nggak kenal pada hari Chinese New Year lagi. Kalau hari biasa mungkin lain ya, sekedar bertamu kan, kan hari keluarga kumpul ya. Ternyata orang-orang itu kenal saya, tahu saya gitu ya. Dan bukan cuma itu, karena mereka tahu saya dan kenal saya sih nggak tahu mereka ya. Mereka menerima saya dengan baik, jadi kita ngobrolnya enak. Dan waktu saya pulang ya, itu dibawain macam-macam, dibawain kue, dibawain makanan, dibawain semua. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, bawa-bawa. Jadi saya melihat bahwa sesuatu yang saya pikir sepertinya, waduh, ini bakal nggak enak nih ya buat saya gitu ya. Tapi ternyata itu merupakan suatu berkat yang tersamar. Jadi makan mereka bilang gini, nanti tahun depan, Chinese tahun depan datang lagi ya, ke sini ya, gitu ya. Jadi saya dapat satu keluarga baru dan teman-teman baru ya, yang menerima saya, yang senang, happy. Itu saya melihatnya gitu. Itu hal yang simple, yang kecil saja ya. Cuma hal itu. Tapi ternyata ada suatu berkat yang tersamar. Yang saya pikir saya nggak kenal siapapun, ternyata mereka kenal. Ya, jadi hal yang sederhana. Sekarang kita lihat yang dari firman Tuhan. Oke, Lukas 1, kita lihat Lukas 1 ayat 12 sampai 13. Ini adalah peristiwa di mana Sakaria sedang melakukan pekerjaan pelayanannya di mezbah Tuhan, lalu tiba-tiba malaikat datang, ya. Sakaria terkejut waktu malaikat itu datang, kan? Dan sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu menenangkan dia. Jangan takut, Sakaria. Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia kepadamu. Karena aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa doamu meminta seorang anak sudah dikabulkan. Istrimu Elizabeth akan memberimu seorang anak dan kamu akan menamainya Yohanes. Jadi, ketika Sakaria sedang melakukan tugasnya ya sebagai imam, dia kaget waktu malaikat itu datang, kan terkejut dan takut ya. Tapi malaikat ini menenangkan dia, jangan takut ya. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya ya. Pada masa itu kita tahu bahwa Elizabeth dan Sakaria itu sudah tua umurnya ya, menurut firman Tuhan nanti dibaca dari ayat atas-atasnya ya, dan mereka tidak punya anak. Elizabeth itu mandul. Dan untuk apa
mereka yang sudah melayani Tuhan lama, ya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan pada masa itu, ya kita kembali kepada kebudayaan pada masa itu. Mereka tidak punya anak, itu merupakan suatu hal yang memalukan secara pada masa itu dan kebudayaan pada masa itu untuk tidak mempunyai anak, karena untuk mereka anak adalah suatu berkat, ya berkat dari Tuhan untuk punya anak-anak. Jadi untuk mereka masa-masa periode kehidupan mereka itu bukan masa yang mudah, ya. Mereka harus menghadapi orang-orang, ya bagaimana rasanya kalau Elizabeth pergi kemana-mana orang tahu dia mandul nggak punya anak, ya sampai kemudian malaikat itu datang dan mengatakan kepada Zakaria bahwa Elizabeth akan mengandung, ya. Kalimat yang bagus sekali dalam ayat 12 dan 13 itu dikatakan begini, bahwa malaikat ini kan bilang jangan takut Zakaria. Kalau bahasa Inggris dikatakan gini, God is showing grace to you. Jadi Tuhan ini sedang menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu. Nah, ini poin yang bagus. Artinya, mungkin menurut Elizabeth dan Elizabeth dan Zakaria, bahwa masa mereka tidak punya anak itu, ya, itu seperti bencana, malapetaka, seperti kutuk pada kebudayaan itu kan hal yang memalukan, nggak baik, ini keadaannya nggak baik. Tapi Tuhan kasih tahu dia, waktu malaikat itu datang dia bilang Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ini semua nih yang kelihatannya nggak baik ini, Tuhan akan mengasih tahu sekarang ini adalah kasih karunia Tuhan, gitu ya, untuk mereka, ya. Lalu kemudian dia bilang bahwa doamu untuk dapat anak dijawab, gitu ya. Sekarang kita lihat ayat 25. Ayat 25, Lukas 1 ayat 25, dia berkata, ini Elizabeth, ya, Elizabeth, ya. Dia berkata dengan sukacita, Elizabeth, lihatlah betapa baiknya Allah yang sudah memperhatikan aku dan menghapuskan aib kemandulanku. Seperti tadi saya bilang, pada masa itu memalukan kalau nggak bisa punya anak, mandul, ya. Tapi Tuhan sudah menghapus semuanya, ya. Dia bilang rasa malu daripada dia nggak bisa mengandung. Lalu dia berkata, lihatlah betapa baiknya Allah yang sudah memperhatikan aku. Jadi hal yang kita bisa lihat di sini, kalau di dalam hidup kita, kita juga mengalami satu tantangan. Satu hal yang doa kita nggak dijawab, seperti Elizabeth dan Zakaria, ya. Suatu hal yang memalukan yang terjadi pada hidup mereka. Ada satu penghiburan di dalam ayat yang tadi dibaca di atasnya. Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia-Nya. Percaya, ya, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan pada akhirnya, endingnya, ya, Elizabeth mengatakan, betapa baiknya Allah. Ya, jadi hal yang tadi tidak baik sampai dia bisa melihat sekarang betapa baiknya Allah. Itu adalah merupakan berkat yang tersamar yang pada mulanya kita nggak bisa melihatnya. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Lukas 1 ayat yang ke-30. Ya, ini peristiwa tentang Maria, ya. Ketika malaikat juga datang, malaikat Gabriel, dan mengatakan pada Maria bahwa dia akan mengandung, ya. Ayat 30. Malaikat menenangkan dia, dianya adalah Maria. Katanya, jangan takut Maria, karena Tuhan berkenan padamu dan telah memilih untuk memberimu kejutan dengan sebuah hadiah yang indah. Waduh, kalimatnya bagus sekali nih. Nggak usah takut Maria, Tuhan berkenan kepadamu, Tuhan sayang kamu, gitu ya. Tuhan memilih kamu, memberimu kejutan. Kejutannya apa? Kejutannya dia akan mengandung. Ini hadiah yang indah. Waduh, kalau menurut saya sih waktu Maria dengar ini, waduh, ini sih kejutan yang menakutkan ya, kejutan yang menyeramkan ya, kejutan yang sangat membahayakan hidupnya pada zaman itu. Ya, ini bukan satu kejutan yang indah, ini bukan hadiah ini. Ini apa? Malapetaka, bencana buat Maria. Karena pada zaman itu kalau seorang yang belum menikah, lalu dia tiba-tiba mengandung, itu hukumannya dihukum dirajam batu sampai mati. Jadi ini bukan kejutan yang menyenangkan, ya, bukan hadiah yang indah, bukan. Ini kebalikannya semua, ya, semuanya adalah kebalikannya. Eh, Kemudian itu kayak sebuah kutukan, ya. Tetapi kita mengetahui, ya, bahwa Maria itu adalah wanita yang diberkati Tuhan, ya, setelah melewati semuanya. Ya, bahkan orang sekarang juga mengatakan dia adalah
wanita yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, untuk bisa membawa seorang, dipakai oleh Allah untuk di dalam kandungannya dia membawa Yesus sang juru selamat, ya. Tapi pada masa itu dia tidak bisa mengerti sampai sebegitu jauh Maria. Walaupun malaikat itu udah bilang, lalu ketika dia membawa bayi Yesus ke bait Allah, kan dia juga bertemu ya dengan orang yang mengatakan bahwa prophetess anak-anak ya, yang mengatakan, ya ada satu lagi Simeon kalau nggak salah namanya, bahwa anak ini akan dipakai Tuhan untuk melepaskan belenggu, ya, untuk membebaskan orang, ya. Jadi akan menjadi juru selamat. Pada masa itu tidak mudah untuk Maria bisa menangkap dan mengerti. Berapa banyak peristiwa yang Maria juga mempertanyakan, seperti waktu Yesus hilang di bait Allah dibawa ke Yerusalem, 3 hari dia muter-muter nyariin, ketemunya di bait Allah di Yerusalem. Waktu Maria dan anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Yesus datang menemui dia, Yesus bilang, siapa ibuku dan saudara-saudaraku, gitu kan? Tapi mereka yang dikatakan, mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah yang menjadi ibu dan saudara-saudara aku. Itu Matius 12 ayat 46 sampai 50. Jadi ada banyak peristiwa yang Maria juga nggak mengerti. Tidak mudah untuk dia bisa melewati hal yang seperti itu, ya. Tetapi pada akhirnya, ya, di dalam perjalanan hidupnya, dia melihat ya bahwa dia adalah wanita yang diberkati Tuhan, ya, bahwa dia bisa melihat kebaikan Tuhan atas semuanya itu, ya, bahwa dia dipakai Tuhan menjadi alat, ya, dan itu adalah satu anugerah. Seperti tadi waktu malaikat datang mengatakan kepada Elizabeth, kasih karunia Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia-Nya, dan saya percaya di akhir daripada perjalanan hidup Maria, dia akan berkata yang sama seperti Elizabeth. Lihatlah betapa aku sukacita dan betapa baiknya Tuhan. Betul, mulanya nggak enak sekali, ya, tetapi akhirnya itu merupakan suatu berkat yang tersamar, yang penuh dengan tanda tanya dan nggak tahu ini kenapa kok semuanya seperti ini, diposisikan, disudutkan seperti itu hidupnya. Di akhirnya dia bisa melihat ini adalah berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang tersamar, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Kejadian Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Oke, ini adalah cerita yang sudah kita sering tahu, ya. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, ketika 10 tulah terjadi, bangsa Israel keluar dari Mesir, tulah yang terakhir itu kematian anak-anak sulung di Mesir, ya. Lalu mereka semua keluar dengan harta orang Mesir, ya, karena Tuhan bilang minta. Jadi mereka membawa semuanya. Anak-anak, orang dewasa, orang tua semua keluar berjalan kaki. Ketika mereka sudah keluar berjalan, ya, Firaun mulai sadar kali ya bahwa waduh, ini seluruh orang-orang Israel ini udah pergi, ya kan, mereka budaknya, sekarang siapa yang mau kerjain, dan seluruh harta Mesir dibawa mereka, jadi dikejar. Firaun dengan tentaranya, dengan kereta-kereta perangnya mengejar mereka. Dan bangsa Israel ini malam hari dia berjalan sampai di Laut Merah, ya. Dan mereka lihat dari jauh, waduh, ini udah mau dikejar, gitu kan? Karena naik kereta, kereta kuda, naik kuda lebih cepat kan daripada jalan kaki. Dan ketika mereka melihat itu, mereka mulai Kita lihat ayat ini berkata gini. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, tuh, berikutnya. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka tuh komplain, ya, marah gitu ya sama Musa, karena di depannya Laut Merah. Bagaimana mau nyebrangin laut? Bangsa Israel itu 400 tahun budak, kerjanya bikin batu bata, ya. Jadi saya nggak tahu apakah mereka bisa berenang atau enggak, karena memang di Mesir ada Sungai Nil. Ya. Mungkin ada yang bisa berenang, mungkin ada juga yang nggak bisa. Tapi kan di antara mereka tuh ada orang tua dan ada anak-anak, ya. Dan seandainya mereka pun bisa berenang, gimana berenang nyebrangin laut?
ya kan? Nggak mudah. Jadi mereka udah bisa lihat, saya juga bisa. Mari kita bayangkan ya, betapa susahnya untuk nyebrangin laut dengan sekian banyak orang rombongan, nggak mudah, ya. Jadi mereka udah lihat, waduh, ke depan Laut Merah, ini udah maut, ya, jalan buntu, kemana? Ini bahaya. Tetapi ke belakang, kalau mereka berbalik, ya, di belakang mereka Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Bangsa Israel seperti yang tadi saya bilang, 400 tahun budak. Mereka bukan tentara, mereka belum jadi prajurit. Akhirnya nanti mereka jago-jago perang, tapi pada mulanya belum. Mereka cuma mungkin bertani, bercocok tanam, beternak, ya, jadi bikin batu bata. Jadi mereka bukan orang yang pegang senjata, gitu ya, bukan. Ya. Jadi untuk ke depan berenang pun susah, melewati Laut Merah, ini jalan buntu, ke belakang juga sama. Karena perang nggak bisa. Jadi ke depan maut, di belakang maut. Sangat tidak enak posisinya. Benar-benar sangat tidak enak, situasi yang sangat membahayakan, ya, situasi yang benar-benar sangat buruk, ya, sangat-sangat buruk. Nggak tahu jalan apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus diambil, ya. Pada saat itu mereka belum tahu bahwa Tuhan akan membelah Laut Merah di depan mereka. Kalau mereka tahu, mereka nggak komplain sama Musa, mereka tenang. Nanti Laut Merah kebuka, nyebrang. Tapi mereka belum tahu, ya. Lalu kita lihat kemudian, ini kan keadaannya jelek kan, buruk kan, betul. Ya, mungkin keadaan hidup kita sekarang juga seperti itu. Ya. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Ini mau bagaimana, putar-putar di situ terus seperti tidak ada jalan keluarnya. Coba kita lihat ini sekarang, ya. Mungkin kita bilang keadaan kita buruk, ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Oke. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntunnya, ya. Jadi Firaun, bangsa ini pergi. Nah, ayat ini bilang gini, Allah tidak menuntun mereka. Mereka tuh bangsa Israel yang keluar itu, ya, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi dari apa yang kita lihat ini, ya, bahwa ayat 18 kita baca dulu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Laut Teberau, Laut Merah, ya. Dengan siap-siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bukan siap sedia berperang, ya, karena mereka kan belum bisa perang. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa mereka berjalan dalam orderly rank atau marching formation. Jadi mereka berjalannya tuh baris. Jadi dalam barisan, karena kan banyak sekali rapi gitu ya, berbaris. Jadi bukan mau siap-siap perang. Oke, apa yang kita bisa lihat di dalam ayat ini? Untuk keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian itu ada jalan yang lebih dekat, ya. Tetapi firman Tuhan bilang Tuhan membawa bangsa itu berputar lewat padang gurun menuju ke Laut Teberau. Tuhan yang bawa loh, puterin padang gurun menuju ke arah Laut Merah. Ya, kenapa? Kalau ini jadi jalan yang lebih jauh daripada jalan yang lebih pendek, lebih singkat, ya, jalan pintas. Kenapa? Karena di dalam ayat 17 tadi dikatakan, kalau mereka melewati jalan yang lebih singkat itu, ya, dia bilang yang jalan ini yang walaupun jalan itu paling dekat, kata firman Tuhan di situ, nanti menyesal bangsa ini karena mereka menghadapi peperangan. Jadi di sana tuh ada sesuatu bahaya terjadi, ada peperangan pasti di sana kalau lewat jalan yang singkat. Apa yang saya mau katakan? Bangsa Israel menghadapi bahaya, menghadapi sesuatu situasi yang buruk. Di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Firaun, ya, yang siap berperang. Itu buruk, bukan sesuatu yang baik, nggak menyenangkan, nggak, pokoknya udah jalan buntu seperti saya katakan. Tetapi tadi keluaran 13 ayat 17 18 mengatakan apa? Tuhan sengaja bawa mereka lebih jalan yang lebih jauh. Kenapa? Karena kalau jalan yang pendek itu, ya, nanti mereka akan hadapi perang. Nanti mereka semua akan balik. Kalau mereka menghadapi perang, mereka akan kalah. Pada saat itu mereka belum jadi tentara-tentara prajurit-prajurit yang luar biasa yang jago-jago perang. Belum, belum, belum. Ya. Mereka pasti kalah semua habis. Jadi, ketika mereka menghadapi situasi yang buruk, Laut Merah
dan tentara Firaun, sebenarnya ini memang buruk, tapi ini adalah yang terbaik dari yang terburuk. Maksudnya, di sebelah sana itu, yang mereka nggak lihat dalam Keluaran 13 tadi, itu ada bahaya yang lebih besar, ada situasi yang lebih buruk lagi. Karena di sana mereka pasti habis kalah oleh orang-orang di sana. Pasti maut. Jadi Tuhan sebenarnya sedang membawa mereka kepada perlindungan, ya, daripada sesuatu yang lebih buruk. Tapi mereka tidak melihatnya, tidak tahu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita saat ini menghadapi masalah seperti di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Firaun, ini buruk. Saya nggak bilang ini baik, ini buruk, betul. Tapi percayalah, ini adalah yang terbaik daripada yang terburuk. Di sana itu ada yang lebih buruk lagi. Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sedang menjaga kita. Oke, lalu kemudian apa? Kan itu seperti berkat yang tersamar karena mereka nggak tahu Tuhan sebenarnya lagi ngelindungin mereka. Mereka cuma komplain, mengeluh, mengeluh, menggerutu. Nah itu kayak kita lah umum kan. Kalau kita hadapin itu kita bilang Tuhan bagaimana? Aduh ini orang ini begini, situasinya begini. Tapi Tuhan sebenarnya sedang melindungi kita. Ketika Tuhan memberikan jalan buntu kepada kita. Ketika kita tidak diberikan promosi yang seharusnya tapi malah diturunkan. Ketika kita mengalami yang kemunduran-kemunduran ya. Tuhan sebenarnya sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih berbahaya di sebelah sana, sedang menjaga kita. Lalu kemudian bangsa Israel ini, Musa mengulurkan tongkatnya kan, Laut Merah terbelah. Dan bangsa ini berjalan di tanah yang kering. Saya mau katakan pada saudara, kalau kita menghadapi hal yang seperti ini, di depan dan di belakang, hal yang tidak menyenangkan, gak baik. Jangan berbalik dan mundur, jangan. Berjalan terus ke depan. Mujizatmu ada di depan. Laut Merah itu terbelah di depan, maju ke depan. Sama saya mau katakan, mujizat untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan ada di depanmu. Walaupun tantangannya itu nggak kelihatan itu, mana mungkin laut ini bisa terbelah, mana mungkin ini bisa jadi kering, tapi itu mujizatmu di sana. Berjalanlah ke depan. Ya, itu merupakan suatu berkat yang tersamar yang tidak bisa kita lihat. Kita akan melihatnya nanti ketika Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika Tuhan melakukan mujizatnya. Bangsa Israel nggak bisa bilang mereka yang belah Laut Merah. Karena semuanya Tuhan yang melakukannya untuk mereka. Ya, jadi berjalan ke depan ya untuk lihat mujizat saudara ya. Jangan putar balik, oke? Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Ingat itu kalau kita menghadapi yang seperti jalan buntu, Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Terus berjalan ke depan, terus melayani Tuhan, terus setia kepada Tuhan, ya, terus tetap percaya kepada Tuhan. Lebih kokoh lagi, kau akan lihat mujizatmu di depan. Laut Merah itu akan terbelah dan menjadi tanah yang kering. Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya sama seperti yang dia katakan tadi kepada Zakaria ya. Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia-Nya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Kita nggak usah lihat ayatnya, tapi kan kita tahu akhir ceritanya. Ketika bangsa Israel, bangsa Mesir ini masuk, Firaun dan semua tentaranya kereta-kereta masuk, air itu menutup ya, dan mereka semuanya tenggelam di situ ya. Itu dalam Keluaran 14 ayat 23 dan 27. Kita nggak usah membaca itu. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini saya ceritain aja ya, nanti catat saja ayatnya ya. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 11 ya. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 11 saya lihat sebentar ya ayatnya, nggak yang ini nggak, memang tidak usah dibuka. Sebentar, oke. Saya mau ceritain cerita apa ini ya. 1 Samuel 29. Oke. Ini adalah peristiwa di mana Daud itu kan dikejar-kejar oleh Saul ya. Jadi dia menyingkir ya, dia tinggal di suatu tanah yang jauh ya, dia kumpul di satu tempat ya. Lalu kemudian pada orang Filistin, bangsa Filistin dia ada di sana. Oke. Lalu kemudian bangsa Filistin ini ya berkumpul nih
raja-rajanya, ya beberapa raja dari beberapa tempat kumpul, mereka mau menyerang Saul. Oke. Lalu dia tinggal bersama-sama Akis, ya tinggal di tempatnya raja ini, Akis, ya. Kemudian 1 Samuel 29, ya. Lalu panglima orang Filistin yang lain ngomong sama si rajanya itu, ya, yang dimana Daud berlindung di sana. Apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Karena mereka mau perang. Jadi Daud diminta oleh Raja Akis ini ikut perang, bantuin, karena kan dia selama ini melindungi Daud, gitu kan? Dia di sana. Jadi Daud sama tentaranya, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Gitu kan? Akis, panglima orang Filistin bilang gini, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Jadi dia dibela sama Raja Akis ini karena dia berlindung di situ. Dia setia di sini, Daud, nggak bikin masalah. Jadi ikut bantu kita dan mereka jago-jago perang kan? Oke. Panglima orang Filistin menjadi marah, yang lain-lain tuh marah. Ya, lalu bilang, suruhlah orang itu pulang. Jadi Daud disuruh pulang nih sama tentaranya semua supaya ia kembali ke tempatnya yang kau tunjukkan kepadanya, karena mereka tinggal di satu tempat, ya. Janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini. Jadi panglima-panglima yang lain tuh, raja-raja yang lain nggak mau Daud ikutan perang, ya, dengan Saul, suruh pulang, ya. Pulang aja, ntar kalau di peperangan atau dia berbalik melawan kita gimana, gitu kan? Oke lah, Daud pulang dengan tentaranya, kan Raja Akis bilang udah pulanglah, ya, karena dia nggak boleh ikut, jadi dia dilarang untuk ikut perang. Pulanglah Daud. Tetapi apa yang terjadi, ya? 1 Samuel 31 ayat 1-13. Apa yang terjadi dalam peperangan ini, yang Daud tidak boleh ikut perang? Jadi raja-raja ini berperang dengan Saul, dengan Yonatan dan 2 saudaranya, karena Saul punya 3 anak laki. Dalam peperangan itulah Saul, Yonatan, dan 2 saudaranya, kata firman Tuhan, mati terbunuh dalam peperangan itu. Kita lihat ayatnya, ya, 1 Samuel 31 ayat 1-13. Oke. Eh, Lanjut ayatnya berikutnya, Ernie. Nah, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul 3. Ya. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lanjutkan. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Oke, lanjut. Oke, ayat 6, ya. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Nanti dibaca sendiri sampai ayat 13. Apa yang saya mau katakan? Pada mulanya Daud kan punya niatan diajak dengan apa tentaranya untuk membantu Raja Akis ini berperang. Tetapi panglima Filistin yang lain melarang, nggak boleh, suruh pulang, jangan ngikut. Ya, pulanglah Daud. Sepertinya kan itu apa nggak menyenangkan kan? Sepertinya dia nggak dipercaya. Ya, karena Raja Aki sudah bela dia, ya, dia nggak boleh ikut bantuin. Ya. Di dalam masa hidupnya Daud dikejar-kejar oleh Saul, ada beberapa peristiwa di mana Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saul itu bukan hanya sekedar raja Israel, tapi Saul adalah bapak mertuanya juga. Jangan lupa, dia rajanya dan juga bapak mertuanya. Karena kan Saul memberikan anak perempuannya untuk menikah dengan Daud. Ya, jadi Saul tuh punya 2 posisi, sebagai raja bagi Daud dan juga sebagai bapak mertua. Jadi dia punya kesempatan tuh beberapa kali, 2 kali, ya, untuk bisa membunuh Saul. Tapi dia selalu tidak pernah mau melakukannya. Nah, ini ada lagi
perang bangsa Filistin kalau Daud bergabung dengan Saul dan anak-anaknya dan tentaranya. Tapi dia disuruh pulang. Tuhan sebenarnya apa? Mungkin hati Daud pulang, wah, kok nggak dipercaya mereka. Mungkin dianggap nggak terlalu jago perang lah. Ya bisa aja kan dia mengalami kekecewaan, mengalami rasa dikhianati, ya tidak dipercaya, ya tidak diberikan tanggung jawab. Dia bisa aja mengalami itu, dia pulang. Tetapi sebenarnya ini adalah berkat yang tersamar. Kenapa? Karena Tuhan sedang menjaga dan melindungi Daud dari membunuh raja Israel yang diurapi Tuhan, kata Daud, bapak mertuanya, dan saudara-saudara iparnya, dan membunuh bangsanya sendiri. Karena kalau dia ikut perang, dia akan bergabung dengan bangsa Filistin untuk membunuh bangsa Israel, kan? Jadi Tuhan sedang melindungi Daud dan menjaga dia untuk pertumpahan darah sesama saudara. Yang kelihatannya tadinya seperti nggak menyenangkan, kan? Yang nggak dipercaya dan sebagainya. Tapi Tuhan sedang melakukan itu supaya menjaga Daud supaya tidak mencurahkan darah dari keluarganya sendiri. Karena ini kan mertua, berarti kan keluarga. Ya, jangan dari tangannya sendiri. Dia menumpahkan darah untuk keluarganya sendiri, untuk bangsanya sendiri. Saya melihat betapa mulai sekarang ya, mari kita melihat. Kalau ada hal yang kayaknya kok saya nggak dipercaya, kok saya dikhianati, kok saya disuruh nggak boleh ikut, pulang aja kamu, nggak usah ikut deh kamu, nggak usah masuk dalam kelompok ini. Jangan merasa langsung tersingkir, jangan merasa langsung merasa wah saya nggak berguna kali, atau saya kurang pandai kali, atau saya begini, saya begitu. Kita mulai nilai diri kita sendiri, wah gitu ya, nggak cukup baik kah, nggak cukup ahli kah, nggak punya kemampuan lah, nggak punya karunia lah. Jangan berpikir itu. Tuhan sedang melindungi kita untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Saya percaya Daud juga nggak tahu bahwa Saul dan anak-anaknya itu saudara-saudara iparnya akan mati pada hari itu, dia nggak tahu. Tetapi saya yakin setelah semua kejadian itu dia mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan menjaga dia dari tangannya sendiri itu mencurahkan darah dan membunuh bangsanya, mertuanya dan saudara-saudara iparnya. Ya. Jadi mari kita melihat bahwa di dalam apapun yang kita alami itu selalu ada berkat yang tersamar yang pada mulanya kita tidak bisa melihatnya. Saya mau mengakhiri ini dengan sebuah cerita. Ya, ceritanya seperti ini. Ada seseorang ya yang diberikan perintah untuk menyeberangi lembah. Ya, jadi dia di lembah, menyeberangi lembah ini ya dengan secepatnya untuk sampai ke bawah kaki gunung dan naik ke atas gunung. Jadi itu perintahnya. Seberangi lembah ini dengan cepat sampai ke kaki gunung dan naik ke atas gunung. Lalu ketika dia mulai mau menyeberang, dia melihat di lembah itu kan lembah gini ya, di lembah itu banyak tentara-tentara. Dia lihat banyak sekali tentara. Ada tentara yang pakai baju putih, ada tentara yang pakai baju hitam. Nah, tentara yang pakai baju putih ini ada di lembah itu untuk menolong orang ini supaya bisa sampai ke kaki gunung. Ya. Dan tentara yang berbaju hitam ini kebalikannya. Dia punya tugas supaya mencegah orang ini untuk bisa sampai ke kaki gunung. Jadi terjadilah peperangan di lembah. Tentara yang baju putih dan tentara yang baju hitam. Mereka berperang. Setelah peperangan sengit, karena yang baju putih kan nolong supaya dia bisa nyebrang kan. Akhirnya orang ini bisa sampai di kaki gunung. Dan dia mulai berjalan naik ke atas gunung. Kemudian apa yang terjadi? Tentara-tentara yang baju hitam ini tahu-tahu membuka bajunya. Di dalamnya mereka semua pakai baju putih. Jadi sekarang di lembah itu semuanya tentara pakai baju putih. Ya. Apa yang kita bisa lihat? Tujuan utama mereka, baik tentara baju putih dan tentara baju hitam itu bukan membawa orang ini secepatnya melewati lembah sampai ke kaki gunung. Bukan itu. Tapi tujuan mereka yang diberikan kepada mereka perintahnya adalah supaya membawa orang ini pada tempat yang tepat di kaki gunung pada waktu yang tepat. Pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat.
The right place, the right time. Kalau saya suka menambahkan the right person, pada orang-orang yang tepat. Ya, jadi itu goalnya untuk mereka. Jadi supaya bisa membawa orang ini pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ya. Mereka berdua sebenarnya sedang berjuang supaya ini waktunya udah tepat belum, ya. Eh, Mereka sebenarnya bekerja sama. Asik, keduanya tuh bekerja sama untuk menyelesaikan misinya itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi dalam hidup kita, apakah yang baik, apakah yang jahat, yang indah, yang jelek, yang penuh sukacita, atau penuh kesedihan, atau masalah-masalah yang kita hadapi, kegagalan-kegagalan, atau kemenangan-kemenangan yang kita hadapi, apakah berkat-berkat yang kita dapat, ataukah hal yang kurang baik, apakah hal yang menyenangkan, berkat dan yang baik yang kita semua, yang buruk dan yang baik, yang semuanya, yang berlawanan itu, ya. Bahkan sebenarnya yang kita anggap gak baik pun, yang kita anggap buruk pun, ya, yang kita anggap masalah, bencana, malapetaka, itu semuanya akan jadi kebaikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan, realitasnya itu cuma ada dua. Oke, saya ulangi, kita sebagai anak-anak Tuhan, realitas kita cuma ada dua. Berkat atau berkat yang tersamar. Berkat atau berkat yang tersamar. Nggak ada berkat dan kutuk, bukan. Bukan yang baik dan yang buruk, bukan. Cuma ada berkat dan berkat yang tersamar. Ya. Jadi memang kadang-kadang yang namanya berkat-berkat itu tersamarnya tuh sangat rapih. Sampai kita nggak bisa lihat, sampai kita udah nangis, berdoa, berpuasa, kita nggak bisa lihat. Karena sepertinya tersamarnya tuh rapi banget, nggak kelihatan. Tetapi pada akhirnya kita akan lihat bahwa itu sebenarnya dari mulanya adalah berkat. Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sedang menjaga kita. Tuhan sedang mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita dan kebaikannya kepada kita. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa bilang sama seperti Elizabeth, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang memberikan sukacita ini. Dan seperti malaikat katakan kepada Maria tadi, hadiah yang indah. Kita akan bisa lihat, wih, ini hadiah yang indah. Maria, saya percaya pada akhirnya dia akan bilang ini ketika dia mengandung. Setelah akhir dari hidupnya mungkinnya dia akan bilang ini benar-benar hadiah yang indah. Pada mulanya dia pikir malah petaka kan? Saudara harus percaya, terus percaya. Belajar untuk melihat dan belajar untuk terus percaya. Kelihatannya sepertinya sekarang ini seperti medan pertempuran, ya. Tapi akhirnya saudara akan lihat bahwa ini sebenarnya adalah medan berkat. Sebenarnya kayak lapangan pertempuran. Tentara baju putih, tentara baju hitam, semua lagi perang. Pada akhirnya nanti kita akan lihat bahwa ini adalah ladang atau medan berkat. Ya, musuh kita yang paling gelap, ya, tantangan-tantangan kita yang terbesar, di akhirnya kita akan lihat ini semua adalah berkat-berkat yang tersamar. Rubah pola pikir kita, rubah mindset kita terhadap siapa itu Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita dan siapa kita. Di hati dia tidak pernah ada kejelekan sedikit pun, intention atau keinginan untuk yang jelek terhadap kita. Enggak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Cuma ada dua, berkat dan berkat yang tersamar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang kami bisa rasakan dan kami bisa lihat, kami bisa nikmati. Tapi malam hari ini kami juga mau mengucap syukur untuk berkat-berkat yang tersamar yang kami belum bisa lihat, yang belum bisa kami merasakan. Kami mau menaruh kepercayaan kami kepadamu lebih lagi. Buka mata hati rohani kami, supaya kami bisa melihat hal-hal yang tersamar ini. Dan kami bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau sedang bekerja sama Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa pada akhirnya Tuhan, kami akan bisa melihat bahwa Engkau mau membawa kami tepat pada waktunya dan pada tempat yang tepat. Itulah yang sedang terjadi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi Tuhan mau kita selalu itu berada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat ya. Jadi ini semua tuh supaya pas timingnya, waktunya seperti yang dikehendaki Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa lihat keindahan daripada berkat yang tersamar ini. Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam.